Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat semua kerabat, sahabat, tetangga, keluarga, teman. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan rezeki hujan. Dengan hujan inilah semangat untuk dalam mencari rezeki keseharian kita, apalagi sebagai kepala keluarga kita harus bertanggung jawab pada keluarga. Saya pagi ini sengaja menyapa, menegur, dan memberikan salam. Semoga kita semua diberikan Allah kesehatan, tidak ada sakit, apapun kondisi kita saat ini, walaupun kita dalam keadaan susah sekalipun, tetap semangat, tetap tersenyum, jangan ada kata mengeluh. Di tahun 2024, saya Heri Handoko Dapil 1 mencalonkan diri lah untuk meraih kursi di Dewan. Syukur kehadirat Allah yang mana kesempatan ini adalah peluang bagi saya untuk ikut. Saya mendapat dukungan baik di keluarga, baik kawan-kawan, baik warga sekitar. Saya dengan harapan duduk nanti di Dewan. Tapi semua sudah menjadi ketentuan Allah. Mencalonkan diri ini di Dewan adalah suatu hal kebaikan. Kebaikan yang mana harus saya tanam. Besok lusa kita tidak tahu bahwa masih ada tak kita di alam dunia ini. Tapi ada sesuatu yang sudah kita tanam dengan hal-hal yang kebaikan. Di legislatif baik maupun di eksekutif, itu adalah sesuatu pilihan yang mana sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Saya dengan niat hati, dengan niat baik untuk berada di Dewan itu, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, untuk memperjuangkan hak-hak yang perlu keadilan, mewujudkan cita-cita masyarakat, dan membangun bangsa, membangun daerah Ketapang menjadi lebih sejahtera, lebih baik, lebih makmur, adil dan merata. Ketapang memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alam. Saya juga sangat percaya diri atas kemampuan yang selama ini saya peroleh. Saat ini saya berumur 39 tahun. Saya memiliki latar belakang keluarga yang bukan dari kaum politik. Terima kasih kepada ayahanda, terima kasih kepada ibunda, terima kasih kepada para leluhur yang telah memberikan segala manfaat ilmu. Percaya bahwa kemampuan saya dalam berkomunikasi, berorganisasi, untuk memahami itu lebih. Ya, pendidikan yang saya udah tempuh selama ini, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perkuliahan, itu membuat saya lebih percaya diri akan kemampuan yang akan saya bawa nanti di Dewan. Ya, ini bagian daripada memperjuangkan suara masyarakat. Karena apa? Untuk menjadi caleg ini saja syaratnya luar biasa. Yang pernah saya ikuti tes psikologi itu 600 soal. Terus dokumen-dokumen legal yang lainnya itu seperti ijazah, seperti syarat di pengadilan, bebas dari hukuman atau tindak pidana apa segala macam, itu merupakan syarat-syarat yang menurut saya luar biasa harus dipenuhi. Saya pengalaman pekerja ini baik di sawit, baik di NGO, baik di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik itu usaha, baik itu terakhir di kelembagaan, yaitu lembaga kemasyarakatan desa, pengurus rukun tetangga lah di tingkat paling bawah, yaitu RT. Karena ini penting sekali buat kita ketahui bahwasanya masyarakat itu yang paling dekat itu adalah dengan pengurus di RT. Karena apa?
Pengurus RT bisa merekomendasikan segala hal lewat surat pengantar yang dibuatkan untuk ke desa atau kelurahan. Di situ juga bisa direkomendasikan untuk bansos ya, bisa direkomendasikan untuk surat keterangan tidak mampu, surat keterangan miskin, terus surat pengantar mengenai pembuatan perubahan KK dan lain sebagainya. Politisi baru yang bisa dikatakan baru masuk lah ya dalam deretan calon legislatif yang dulunya itu pernah bertarung di tahun 2019 untuk mengikuti pemilu. Jadi dari sisi pengalaman mungkin saya kalah jauh dengan senior-senior ini. Tapi bukan berarti saya pesimis dengan hal itu. Justru dengan hal yang baru inilah yang membuat saya termotivasi. Jadi motivasi ini juga ada dorongan-dorongan dari kawan-kawan, dari warga masyarakat, dorongan dari orang tua, dukungan juga dari keluarga besar. Nah ini momen yang di tahun 2024 nanti adalah momen yang harus saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Memiliki kepercayaan penuh itu tidak mudah. Sehingga apa yang dapat kita lakukan di sana nanti itu membina anak-anak olahraga sepak bola. Sampai saat ini saya juga masih dalam kepengurusan Perkumpulan Sepak Bola Tengah Muda Bandiri, yang mana legal hukumnya itu sah secara negara. Dan mudah-mudahan Ketapang akan menjadi dikenal oleh kalangan-kalangan pemuda, kalangan-kalangan yang memiliki jiwa keolahragaan. Karena ya pemuda, kalau kaum milenial ini mereka sekolah, kegiatan mereka, dan juga di bidang-bidang lainnya, baik itu seni, budaya, olahraga, dan cabang-cabang lainnya yang mereka anggap itu hobi. Saya terpilih, yang jelas visi dan misi itu harus dijalankan. Karena ini bagian daripada tanggung jawab. Berpartisipasi bersama masyarakat, terus secara tanggung jawab juga kita memiliki tugas yang harus dipegang penuh. Secara transparansi juga ini harus disampaikan di muka publik apapun itu kegiatan-kegiatan di Dewan nantinya. Karena hal-hal yang sifatnya kita tahu bahwa negara ini yang berdaulat adalah rakyat. Rakyat adalah raja. Eksekutif, legislatif, yudikatif itu melayani masyarakat. Menjadi hal yang penting buat saya nanti ke depan ketika nanti sudah duduk, sudah terpilih, apa yang harus saya lakukan. Nah, juga memfasilitasi dengan program-program pemerintah yang sudah ditata, itu jangan sampai ada yang hilang. Atau jangan sampai benda ini tidak optimal, tidak maksimal. Justru harus lebih banyak keterbukaan, transparansi lah bisa katakan. Dengan adanya sosialisasi, dengan adanya edukasi, dengan adanya realisasi, ini mewujudkan yang namanya program secara penuh, outputnya atau capaiannya itu berhasil. Berharap dengan adanya dukungan-dukungan dari masyarakat, ya kita bisa ada di dalam parlemen itu meraih suara terbanyak, sehingga di sana Partai Perindo dengan nomor 16 itu nomor urut saya nomor 7. Harapan saya dengan menyoblos nomor 7 di Partai Perindo nomor 16 itu tadi, ini adalah peluang besar buat kita untuk mensuarakan atau mewujudkan daripada aspirasi masyarakat tadi. Apapun itu, insya Allah saya perjuangkan. Karena saya tahu sendiri ketika adanya musyawarah dalam perencanaan pembangunan, baik itu di tingkat RT, baik itu di desa, baik itu di kecamatan, itu tidak terrealisasi dengan benar. Nah, harapan saya dari sekian banyak usulan-usulan aspirasi tadi, ini bukan hanya yang dapat kita lakukan itu mengandalkan dari dana daerah saja, tapi kita rangkul semua dari segala lini sektor,
baik itu dari sektor swasta lah yang terutama, karena mereka memiliki peranan penting dan mereka mencari makan di titik objek itu di daerah-daerah yang mana daerah itu juga bisa dikembangkan. Makanya di situ ada yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Penting hal ini kita lakukan untuk menjadi satu kesatuan sipil atau masyarakat, sektor swasta dan pemerintah harus bekerja sama dalam hal ini untuk membangun bangsa kita ini, untuk membangun daerah kita ini, supaya daerah kita semakin baik seperti itu. Yang udah ada bukan tidak baik, tapi kita baikkan lagi, kita tingkatkan dari segi fisik jalan misalkan tadi, yang kemarin harus memiliki bahan dasar yang harus katakanlah 100 sak semen untuk bangun jalan. Nah, kita tambah lagi menjadi 140 sak semen agar kualitasnya semakin tinggi. Dengan kualitas dan kualitas yang tinggi ini ke depan ya tahannya mungkin agak lama lah itu tadi. Kalau untuk di sumber daya manusianya, saya pikir dari tingkat SD kita sudah mantau anak-anak yang punya potensi. Anak-anak yang tidak punya potensi bukan berarti mereka tuh kita kucilkan, enggak. Mereka punya hak yang sama di bangsa, di negara ini. Mereka punya hak yang sama dalam berkehidupan dan berkebangsaan. Tapi kita harus cari juga bibit-bibit unggul, kita harus cari juga SDM-SDM yang berkualitas. Dan ini akan membuat daerah kita juga semakin baik, karena diisi oleh orang-orang yang super power seperti itu. Kalau di dalam manajemen itu diisi oleh orang-orang jujur, diisi oleh orang-orang cerdas, diisi oleh orang-orang yang punya kemampuan, insya Allah menurut saya ini tidak akan jadi satu kendala apapun itu. Ya, itu yang menjadi saya dalam visi ini Ketapang Sejahtera, untuk mewujudkan SDM yang unggul di sektor pertanian, di sektor perekonomian, pembangunan, kesejahteraan dan pemerintahan. Seperti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi perkenalan kita. Saya Heri Handoko berterima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya sampaikan hal ini, agar akan banyak orang yang bisa mendukung saya di Dewan nanti. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.